Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman siswa SMA Yapera atau An-Nurmaniyah kelas 11 baik dari jurusan IPA dan juga jurusan IPS. Kali ini kita berjumpa di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih di bab 4, yaitu peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Kali ini kita akan membahas peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelum kita masuk, kita amati terlebih dahulu pengertian tentang organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Sedangkan contoh organisasi internasional adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Pada bagian ini kita akan membahas peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Peran Indonesia di dalam perdamaian dunia yang pertama, Indonesia bergabung di PBB yaitu pada tanggal 28 September 1950. Kemudian, Indonesia mengadakan Konferensi Kolombo April 1954 dan Konferensi Bogor Desember 1954 yang mengusulkan Konferensi Asia Afrika. Kemudian menggelar KAA di Bandung pada April 1955 untuk membangun solidaritas negara Asia Afrika yang telah melawan penjajah. Kemudian ada misi Garuda, yaitu saat Indonesia tergabung dalam United Nations Emergency Force dengan menyumbang 550 militer pada 26 Juli 1956. Kemudian mengadakan deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 untuk menentukan luas laut teritorial Indonesia. Kemudian Indonesia bergabung pada ASEAN pada tahun 1957. Dan tahukah kamu, dunia internasional melalui PBB secara terhormat sudah menempatkan Indonesia di dalam beberapa peran penting. Beberapa peran penting yang masih berjalan di antaranya yaitu ada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ECOSOC yang di dalamnya mendorong pencapaian agenda global termasuk agenda pembangunan berkelanjutan. Dan Indonesia menempatkan wakilnya yaitu dari tahun 1956 sampai dengan 2023. Kemudian yang kedua, Indonesia masuk di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang di dalamnya bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional. Kemudian Indonesia juga masuk dalam Dewan Keamanan PBB, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2020 sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia telah menjadi a true partner for world peace dengan mengedepankan pendekatan konstruktif dan jadi penghubung negara anggota Dewan Keamanan dalam isu-isu yang sensitif. Baik, sekarang silakan teman-teman menjawab pertanyaan berikut. Indonesia memiliki ikatan erat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang sebutkan 3 peran PBB dalam ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saya ulang, ada 3 peran PBB yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian sebutkan peran PBB tersebut dalam dekade tahun yang sudah disebutkan di bawah. Yang pertama, tahun 1947, yang kedua, tahun 1949, dan yang ketiga tahun 1963. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang.